Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Update pasien virus corona di seluruh Kalimantan Timur tanggal 11 September terdapat 2020 pasien berada dalam perawatan isolasi di rumah secara mandiri maupun di berbagai rumah sakit di Kalimantan Timur. Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur masih menunjukkan pelonjakan jumlah pasien positif baru. Update 11 September terdapat 153 pasien baru terkonfirmasi positif virus corona. Sementara yang sembuh 101 pasien dan meninggal dunia 3 orang. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak, mengakui terjadinya penambahan pasien yang dirawat di rumah sakit maupun secara mandiri hingga kumulatif ada 2020 orang. Dan yang masih dirawat hingga saat ini berjumlah 2020 kasus. Artinya kasus-kasus inilah yang masih dalam proses penyembuhan. Mereka terdiri dari kasus-kasus yang mulai tanpa gejala sampai dengan gejala berat, mulai melakukan isolasi secara mandiri di rumah, dan juga yang dirawat di rumah sakit karantina, dan juga beberapa di rumah sakit rujukan dengan kondisi sedang dan berat, dan juga mereka-mereka yang memiliki penyakit-penyakit komorbid. Pasien terkonfirmasi positif dibolehkan dirawat di rumah sendiri, namun harus pada ruangan tersendiri dan dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain. Mereka juga masih bisa bekerja dari rumah, namun dalam pengawasan dan protokol kesehatan yang ketat. Bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah, untuk mengontrol dan juga mengukur suhu tubuhnya paling tidak 2 kali sehari, pagi dan sore, dan ini dilaporkan kepada petugas kesehatan terdekat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini ada mungkin petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau mungkin yang ada di petugas kesehatan yang ada di tempat-tempat karantina, yang menjadi mereka lah yang memonitor perkembangan daripada pasien-pasien yang melakukan isolasi secara mandiri. Bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi ini, dan tentunya berdasarkan hasil penilaian daripada tim satuan tugas yang ada di wilayah PRT kelurahan yang dipantau dan dilihat langsung juga oleh petugas kesehatan dari puskesmas untuk melihat apakah memang kelayakan dari tempat tinggal penderita ini benar-benar memungkinkan untuk bisa dilakukan isolasi secara mandiri atau tidak mungkin, sehingga memang bagi mereka yang sudah terkonfirmasi dan kondisi rumahnya atau lingkungan tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi secara mandiri, maka pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyediakan tempat karantina, memastikan mereka. Melonjaknya jumlah pasien terkonfirmasi positif mulai meresahkan pemerintah di 3 daerah di Kaltim, yakni Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Jika pasien terpapar virus semakin bertambah, dikhawatirkan rumah sakit dan tenaga medis tak mampu mengendalikan. Tim Kaltim TV melaporkan. Dalam sehari, pada Jumat 11 September 2020 di Kota Samarinda terjadi 3 kematian pasien virus corona. Ketiganya dimakamkan oleh petugas Satgas Penanganan COVID-19 hingga mendekati tengah malam. Beginilah kerja yang dilakukan petugas pemakaman khusus untuk pasien virus corona yang meninggal dunia di Kota Samarinda. Mereka selalu siap siaga hingga ada pemberitahuan jika ada pasien positif yang perlu segera dimakamkan dengan protokol COVID-19 di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Hari Jumat 11 September 2020 lalu, para petugas yang memakai baju hazmat putih menguburkan 3 jenazah. Mereka bertugas sejak menjemput mayat saat masih berada di rumah sakit hingga mengangkat ke peti mayat ke dalam mobil dan kemudian membawa dengan mobil jenazah hingga ke pemakaman. Tidak cukup sampai di situ, jika pasien positif yang meninggal dunia beragama Islam, mereka juga turun mensolatkan dan memberi kata-kata pengantar seperti layaknya kematian biasa. Hanya saja, biasanya hanya ada beberapa pihak keluarga yang mendampingi karena mayat tidak boleh dibawa ke rumah duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 11 September 2020, tepat pukul 23.00. Kami melakukan prosesi pemakaman yang ke-69 terhadap jenazah dengan inisial IRW usia 49 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Artinya ini pemakaman yang ketiga dalam 1 hari yang kami lakukan pada hari Jumat ini. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu pada tanggal 2 September 2020 dengan diagnosis bronchopneumonia.
Dan tadi sore tepat pukul 17.00 tanggal 11 September 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan hasil rapid testnya reaktif, IVA positif, swab sedang berproses sehingga yang bersangkutan berstatus probable COVID-19. Saat ini sedang berlangsung pemakaman secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Rodatul Jannah Serayu Tanah Merah, Samarinda. Sedangkan untuk jenazah yang beragama selain Islam, petugas berusaha mencari pihak keluarga untuk bisa memuliakan keluarga mereka saat menuju tempat peristirahatan terakhir di liang lahat. Begitu juga jika jenazah harus dikremasi atau dibakar melalui tungku panas. Saat ini sudah 69 jenazah yang tercatat dikuburkan dan dikremasi di Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi selanjutnya, akibat COVID-19 merebak di Balikpapan, sejumlah lapak ikan di pasar Balikpapan Permai tutup karena merugi akibat pengunjung pasar yang sepi. Berikut informasinya. Sejumlah lapak pasar ikan di pasar Balikpapan Permai tampak kosong dan kusam lantaran ditinggal pedagang dikarenakan merugi selama COVID-19 melanda dan saat ini memilih menjadi tukang parkir. Pedagang ikan di pasar Balikpapan Permai ini mengeluh lantaran sepinya pembeli yang datang untuk berbelanja ikan. Hal ini terjadi sejak COVID-19 melanda kota Balikpapan dan berdampak pada pendapatan pedagang. Dalam seharinya hanya bisa meraup untung sekitar Rp500.000, berbeda saat sebelum COVID-19 bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam satu harinya. Saat ini hanya beberapa pedagang ikan yang bertahan, meskipun terkadang merugi lantaran ikan tidak laku. Pembeli banyak yang takut orang turun-turun ke pasar kan, jadi pembeli ya berkurang. Jadi sehari berapa bisa dapat uang? Ya dulunya itu sekarang omset sekarang ibaratkan dulunya 100%, sekarang menjadi 30%. Jadi ini ikan banyak, pembeli yang kurang ya? Ya ikannya banyak, kalau ikan banyak. Cuma pembelinya, jadinya pedagang ya ambil seadanya aja ya. Kalau dulu biasa berapa om? Kalau dulu bisa kita habiskan kalau 3 macam ya sekitar 1 pikul lah. Ya sekarang ini 1 macam paling 15 kilo. Itu pun kalau bisa habis 15 kilo. Itu sejak COVID ini ya? Iya sejak COVID. Soalnya kan bagaimana? Kalau masuk barang rugi terus. Ini dia cari kerja lain. Jadi sekarang jadi tukang parkir dia. Jadi tukang parkir sekarang Mas? Ya jadi tukang parkir sekarang. Karena rugi terus jualan ya? Kalau masuk kan bukan bilangnya bagaimana? Kalau masuk kan rusak bayar utang terus. Itu aja banyak utangnya. Itu akibatnya ini sepi pembeli ya? Makanya diangkat lah. Mana kalau orang bertahan rugi terus. Om sendiri gimana? Kalau om sendiri gimana? Kalau om sendiri gimana? Ya ada aja, bertahan aja kita. Para pedagang berharap agar COVID-19 di Balikpapan bisa segera berakhir sehingga penjualan ikan dan pengunjung pasar tetap ramai serta perekonomian kembali tumbuh. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Polda Kaltim beserta jajaran membagikan masker kepada pedagang pasar Balikpapan Permai. Sebanyak 58.500 masker dibagikan kepada warga. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada Kamis pagi membagikan masker di kawasan Pasar Balikpapan Permai. Pembagian masker dilakukan kepada para pedagang pasar, sopir angkot, dan warga sekitar pasar. Sebanyak 58.500 masker dibagikan kepada masyarakat. Kapolda Kaltim beserta Wali Kota Balikpapan mengingatkan agar terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim untuk mendorong masyarakat betul-betul melakukan disiplin protokol kesehatan, selain razia masker yang dilakukan di mana saat ini Balikpapan menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Mabes Polri dan seluruh jajaran Polda, termasuk kita di Kaltim ini, melaksanakan pembagian masker secara serentak, kemudian sekaligus kita mengkampanyekan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah itu, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dalam rangka apa? Kemarin hasil evaluasi pada saat pendaftaran calon bupati, calon wali kota, itu didapatkan data bahwa ada lebih dari 50 calon bupati yang positif terkonfirmasi COVID-19. Kemudian
dalam acara-acaranya itu banyak sekali terjadi kerumunan yang akhirnya dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, Bapak Kapolda yang melaksanakan ini kan serentak seluruh Indonesia dan sangat penting karena dalam ini kan masih kita operasi masker. Jadi dengan pembagian masker ini mendorong masyarakat betul-betul disiplin menggunakan masker, bagian dari protokol kesehatan karena ini kita menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Sementara itu, warga mengapresiasi pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran untuk guna mencegah penyebaran COVID-19 di Balikpapan. Kalau tanggapan saya sih kan semakin hari itu ya semakin kadang-kadang semakin naik, kadang-kadang semakin turun. Tapi kan ini diadakan yang jam-jam malam gitu kan juga bisa mengurangi. Ya semoga seterusnya bisa mengurangi sih. Dengan adanya pembagian masker ini bisa mengurangi juga ya? Insya Allah bisa. Warga Balikpapan berharap dengan adanya pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran, COVID-19 bisa berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua pelaku pencurian sepeda di kawasan Balikpapan Timur berhasil diringkus pihak kepolisian. Pada 5 September 2020 lalu, kedua pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi di kawasan Balikpapan Timur. Imran Syah 47 tahun dan Ahmad Kodrat 27 tahun digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Keduanya dibekuk usai diketahui telah melakukan aksi pencurian 4 sepeda di kawasan Balikpapan Timur. Kedua pelaku yang merupakan warga Balikpapan Barat ini diringkus usai diketahui sebagai dalang pencurian sepeda di sejumlah lokasi di kawasan Balikpapan Timur. Sepeda hasil curian dijual pelaku melalui media sosial. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian, kedua pelaku berhasil diringkus di 2 lokasi di kawasan Balikpapan Barat. Awalnya pelaku Ahmad Kodrat diringkus lebih dulu, yang berperan sebagai penjual barang hasil curian yang diposting di media sosial. Tak berselang lama, Imran Syah selaku eksekutor dalam aksi pencurian pun turut digiring ke Mako Polsek Balikpapan Timur, beserta barang bukti 3 unit sepeda hasil curian yang belum sempat terjual. Datang ke TKP untuk mengecek kebenarannya. Kemudian dari hasil olah TKP di lapangan, tim Osnal mendapatkan petunjuk-petunjuk, kemudian membuka media sosial. Ternyata di dalam media sosial ada salah satu sepeda yang dijual. Kemudian tim nasional mencoba mentelusurin dan menanyakan kepada pelapor benar apa sepeda tersebut pemiliknya. Di mana pemilik tersebut nyata benar. Kemudian tim Osnal Jatan Ras Lewan Timur mengecek melakukan transaksi. Di mana itu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 September 2020. Kemudian atas kerja kerasnya tim Osnal Polsek Balikpapan mendapatkan pelaku sebagai itu seorang 4 penada 480 pasalnya. Kemudian hasil penelusuran dari AK, kemudian didapatkan salah satu lagi tersangka yaitu IM, ya. Kemudian melakukan penelusuran dan pencarian barang bukti, di mana mencari barang bukti terdapat dapat 3 barang bukti, kemudian yang 1 masih dalam pencarian. Itu memang jalan nyari ya atau gimana? Keliling ya. Memang diincar sepeda ya? Ya karena pakai peta aja kita keliling cari sepeda. Cari sepeda ya. Itu rencana dijual di mana? Dijual sama orang-orang. Oh, di loakan gitu? Enggak, sama orang-orang kampung. Jualnya di mana, Mas? Di kampung-kampung ngerti saya jualnya, yang jual teman saya. Oh gitu. Rencana uangnya dipakai untuk apa? Bayar uang rumah. Mau bayar rumah ya? Iya. Kedua pelaku kini harus mendekam di sel jeruji. Keduanya disangkakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Seorang pria pengangguran dibekuk Jatan Ras Polsek Balikpapan Timur, pelaku curi ponsel dan uang tunai 5 juta rupiah.
Seorang pria harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dibekuk oleh tim krokodil Jatanras Polsek Balikpapan Timur pada 27 Agustus di kawasan Manggar, Balikpapan Timur. Octavianus, pelaku pencurian dengan modus mencongkel jendela rumah dengan obeng, beraksi pada dini hari di saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Pelaku masuk melalui pintu belakang dan mengambil 2 unit ponsel yang sedang di-charger serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang ada dalam tas milik korban. Oleh tersangka, ponsel digunakan untuk hari-hari, sementara uang 5 juta rupiah digunakan untuk berfoya-foya. Rumah korban dan tempat tinggal pelaku berdekatan. Selama 3 hari pelaku mengincar rumah korban. Rumah sudah terlelap tidur. Dan si pelaku secara Octavianus memasuki rumah dengan mencongkel jendela di belakang dan membuka pintu, tangan dimasukkan ke dalam kunci pintu belakang dan membuka masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 buah HP yang posisi dalam keadaan dicas dan uang 5 juta yang berada di dalam tas. Untuk penangkapan kami lakukan berdasarkan informasi yang kami dapat dari saksi yang berada di lokasi. Itu kami tangkap di sekitar Kelurahan Manggar, RT 32, Manggar Indah. Mas, gimana pencurian itu? Memang sudah kami incar ya? Tidak. Tidak? Ya. Terus kok bisa tahu di situ ada handphone dan ada uang? Ya, pas lewat. Pas lewat? Iya, lewat ada. Ya. Itu mau lewat kemana subuh-subuh? Lewat untuk ke rumah pulang, lewat kan samping. Lorongnya kan samping. Kenapa bisa ada niatan mencongkel, Pak? Karena keadaan terpaksa juga. Terpaksa ya? Congkel pakai apa kemarin? Pakai obeng. Obengnya memang dibawa? Kamu bawa obeng? Iya. Memang buat untuk congkel? Tidak, cuma pegang aja untuk. Congkel apa pintunya, Kak? Jendelanya. Oh, jendela. Pelaku saat ini mendekam di sel jeruji Polsek Balikpapan Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diancam dengan pasal 363 Subsider, pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Wali Kota Samarinda Syari Jaang meminta maaf karena kasus corona di Kota Samarinda yang semakin menggila. Dia mengajak seluruh warga bersama para ulama dan pendeta melakukan doa bersama, meminta ampun kepada Tuhan agar dijauhkan dari virus corona. Melonjaknya pasien terkonfirmasi positif virus corona di Kota Samarinda sudah berada pada titik mengkhawatirkan. Tiap hari terjadi penambahan kasus positif baru, termasuk juga selalu ada yang meninggal, membuat pemakaman khusus di Serayu Tanah Merah saat ini sudah diisi 66 jenazah dikuburkan. Lantaran itu, dengan sungguh-sungguh, Wali Kota Syari Jaang mengajak masyarakat dari semua agama bersama para rohaniawan memohon ampun kepada Tuhan, termasuk dirinya sebagai pejabat yang punya otoritas dalam mengambil kebijakan. Perlu juga di kota-kota itu termasuk Samarinda ini kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah secara serentak. Nanti pakai merumuskan hari apa, malam apa, mungkin seminggu sekali, tapi ada serentak kita berdoa agama apapun, karena beliau ini ketua forum umat beragama FKUB ya, sehingga serentak kita berdoa penyerahan diri kepada Allah. Nah, itu salah satu upaya kita. Nggak perlu kita bertobat. Kita berobat, mungkin kami yang mengambil keputusan juga ada kekeliruan, ada kesalahan. Terus terang aja, saya selalu beristighfar. Saya waktu itu tak kabur, kita tinggal 2 aja di rumah sakit. Saya panggil baik untuk rekan-rekan dari Pol PP maupun BPBD, Kepala Dinas Kesehatan. kita bergabung ke nanti kalau udah kosong, saya akan nanti kita langsung ke pasar Segiri untuk pembagian masker. Medis, silakan kita mulai diatur untuk. Ternyata besok naik. Wali Kota mengakui situasi di Kota Samarinda sempat hanya tinggal 2 orang pasien positif yang dirawat di rumah sakit. Sehingga pada bulan Juli dia menempuh kebijakan melonggarkan social distancing dengan membolehkan tempat usaha beroperasi kembali. Namun ternyata yang terjadi adalah pelonjakan jumlah penularan yang luar biasa. Demikian pun di Kota Samarinda, yang mana di awal Juli itu kita sempat 2 pasien kita dalam perawatan, setelah itu meningkat. Saat sekarang sudah 400 lebih. Yang membahayakan lagi saat sekarang 300 lebih, 331 kalau tidak salah kemarin, transmisi lokal, non cluster. Artinya kita tidak tahu dia dari mana sudah menyebar.
Setelah itu ada 17 klaster bermacam-macam ya. Ininya ada rumah sakit, ada kegiatan masyarakat, ya ada senam. Oleh sebab itu, satu langkah utama kita adalah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan ini juga merupakan instruksi daripada Bapak Presiden. Ditindaklanjutin instruksi dari Mendagri, seluruh daerah, kepala daerah untuk membuatkan peraturan penegakan disiplin dalam hal pemakaian masker. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.